Jadi gini Pak Ustadz, kemarin itu kan kita pernah berdiskusi sama Unirifa ya kan sebelum Pak Ustadz berangkat umroh ya. Jadi ya baguslah penjelasannya, cuman saya nggak nyambung Pak Ustadz tentang kata pondasi itu. Ya pondasi iman kan kemarin aku tanya ya, masih ingat kan Pak Ustadz? Jadi pondasi iman itu rukun iman dalam Islam. Ya, Unirifa kemarin kan menjelaskan pondasi iman umat Muslim itu adalah 5 rukun Islam dan 6 rukun iman kan. Terus yang saya tanya kemarin itu di 6 rukun imannya, 6 rukun iman itu kan di situ mengatakan beriman kepada kitab-kitab sebelumnya yaitu Taurat, Injil dan Zabur. Nah, saya tanya kemarin ke Unirifa, mengapa umat Muslim menggunakan Taurat, Injil dan Zabur ini sebagai pondasi iman, padahal itu bukan kitabnya umat Islam. Ini rupanya Google pintar juga ngarang gitu ya. ini tiap tahun jadi, pasti yang masalahkan tanggal 25 ini gitu loh. Jadi kalau perhitungan secara teologis Pak Ustadz itu dihitung dari tanggal kematiannya. Itu loh. Ini saya buka di sini ya. Tanggal 25 Maret itu kan tanggal kematiannya dia. Sehingga bisa tapi ini kayaknya agak lemah nih apa yang saya katakan Pak Ustadz. Udah tahu itu lama nggak punya dasar, itu nggak punya dasar tanggal 25 itu ngapain kau rayain? Iya. Ada alasannya Pak Ustadz ya. Teori ini tidak saling eksklusif. Ada kok Pak Ustadz, saya lupa ya. Oh, tahun Masehi Pak Ustadz. Pak Ustadz mungkin paham ya tentang tahun Masehi. Iya. Kedua teori ini tidak saling eksklusif dan mungkin berlaku bersamaan. Penetapan 20 Desember sebagai Natal dilakukan secara resmi di Roma pada tahun Roma 336 yang bikin Masehi. Ya. Iya, rupanya Roma yang bikin 336 Masehi. Jadi kalau Pak Ustadz tanya siapa ya, Profesor siapa ya, saya lupa lagi, itu pasti tahu Pak Ustadz perhitungannya itu. Ya terus terang saya cari ini bisa sebetulnya, tapi butuh waktu Pak Ustadz. Kayak gini itu penting soalnya tiap tahun ya Bang Salesius itu bakal ditanyakan oleh umat Islam terkait masalah Natal. Itu tiap tahun pasti ribut, pasti dirayakan. Jadi lebih baik ente pelajar masa ini Pak Ustadz. Ya kalau ente belum tahu, baik ente nggak usah ikut-ikutan ngerayain. Yang saya tahu sama Bang Salesius gini ya, tanggal 25 Desember itu adalah tanggal hari lahir Dewa Mitras, yaitu dewa yang disembah oleh pagan, dewa matahari. Nah, lalu apa kaitannya dengan tanggal 25 ya? Kristen ini merayakan hari lahir Yesus katanya. Itu untuk menandingi orang-orang penyembah dewa matahari tadi. Nah, gitu. Jadi agar orang katanya tidak menyembah dewa matahari, maka Kristen bikin tandingan. Bikin tandingan 25 Desember ditetapkan sebagai hari lahirnya Yesus karena hanya ingin menandingi dewa matahari. Kayak gitu. Ya sama aja, satu penyembah dewa, satu penyembah manusia. Sama-sama gak waras, satu penyembah dewa, satu penyembah manusia. Sama-sama gak waras tanggal 25-nya. Macam mana? Yang dirayakan sama-sama penyembah manusia, penyembah manusia, penyembah dewa matahari. Sama-sama gak waras yang bikin perayaan tanggal 25. Tapi yang diceritakan Pak Ustadz itu diceritakan di mana tuh Pak Ustadz? Ada, buka Google. Natal adalah hari bukan di Al-Quran. Bukan di Al-Quran. Nggak ada Natal. Lo nggak dewa matahari itu loh. Dewa matahari nggak ada di Al-Quran juga. Oh nggak ada juga ya. Nah,
Ini Pak Ustadz, waduh. Pak Ustadz, saya pending ya. Ini tanggalnya itu kenapa tanggal pending. Besok saya naik lagi. Yaudah, gini. Ente janji aja gini bang, ya bang Salesius. Jadi kalau ente belum tahu apa-apa tentang tanggal 25, udah nggak usah ikut-ikutan merayakan dah. Itu aja pesan saya. Jangan Pak Ustadz, jangan gitulah. Lah, buat apa ente merayakan tapi nggak ada dasarnya? Tetap dirayakan lah, itu ada dasarnya Pak Ustadz. Cuman saya ini belum menemukan. Ini saya cari nih loh ya, saya cari tak ketemu nih. Dari tadi yang dibaca ngarang semua itu. Ya enggak, ini kan baca Google. Saya cari di Alkitab, memang alasannya kenapa ya. Itu kan di perhitungan tahun Masehi itu Pak Ustadz. Jadi ada hubungannya situ, tanggal Masehi dan tanggal tahun Kabisat itu. Jadi ada hubungan. Kalau Profesor siapa itu bisa Pak Ustadz, siapa namanya itu? Ya. Kalau Pak Ustadz bisa tanya ke situ, pasti dia bisa jawab ya. Ya gini aja bang, browsing aja nanti lewat Google. Natal adalah perayaan Dewa Matahari. Kayak gitu nanti. Coba teman-teman. Gini aja, teman-teman Kristen nanti browsing aja. Tulis aja di Google. Natal adalah perayaan Dewa Matahari. Keluar tuh nanti. Ini mengapa Natal dirayakan setiap tanggal 25 Desember? Menurut informasi yang diterima menurut berarti ini ada perhitungan tahun Masehi tadi loh Pak Ustadz. Dari situ, cuman saya cara menghitungnya itu yang saya belum punya ilmu gitu loh. Sehingga mengapa tanggal 25 itu umat Kristiani seluruh dunia merayakan hari Natal itu pada tanggal 25 Desember. Jadi yang jelas ada alasannya Pak Ustadz, nggak sembarangan itu. Saya yang punya yang belum dapat ilmunya. Jadi, cara menghitungnya itu loh. Cara ya pelajari dulu lah. Itu tuh bang. Betul baru browsing gini bang. Kata Erawati barusan browsing Google, betul itu Ustaz. Kan betul Dewa Matahari itu Natal. Ya udah nggak apa-apa. Mungkin kita bahas. Aku bertanya Pak Ustaz. Apa pula? Pak Ustaz, aku bertanya. Boleh nggak? Ya silakan, gantian nanya kan? Ya, jadi itu mohon maaf Bang tadi itu di pending dulu ya. Saya mungkin besok-besok naik saya akan jelaskan ya tentang mengapa tanggal 25 itu dirayakan sebagai hari kelahiran Yesus. Ya udah nanti kita cari sama Ibu Bidan atau sama dukcapilnya Najaret nanti. Nah itu aja ringkasnya. Berarti gini Pak Ustadz, kemarin itu kan kita pernah berdiskusi sama Unirifa ya kan sebelum Pak Ustadz berangkat umroh ya. Jadi ya baguslah penjelasannya. Cuman saya nggak nyambung Pak Ustadz tentang kata pondasi itu loh. Ya pondasi iman kan kemarin aku tanya ya, masih ingat kan Pak Ustadz? Jadi pondasi iman itu rukun iman dalam Islam. Ya, Unirifa kemarin kan menjelaskan pondasi iman umat Muslim itu adalah 5 rukun Islam dan 6 rukun iman kan. Terus yang saya tanya kemarin itu di 6 rukun imannya, 6 rukun iman itu kan di situ mengatakan beriman kepada kitab-kitab sebelumnya yaitu Taurat, Injil, dan Zabur. Nah, saya tanya kemarin ke Unirifa, mengapa umat Muslim menggunakan Taurat, Injil, dan Zabur ini sebagai pondasi iman? Padahal itu bukan kitabnya umat Islam gitu. Gini bang, karena yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa itu adalah pesan sama yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad melalui Al-Quran. Nah, pesan yang sama di dalam contoh ya di dalam Taurat 10 hukum Taurat, jangan ada Allah lain di hadapanmu kan gitu di Taurat tuh. Di Islam juga seperti itu.
Quran surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jangan ada Allah lain di hadapanmu, nggak boleh syirik gitu. Sama begitu pula yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kepada Nabi Isa, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Jadi sama pesan yang disampaikan. Itulah kenapa kita disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitabnya Nabi Musa, terus juga kitabnya Nabi Isa, karena penyampaiannya diterakan Allah di dalam Al-Quran, penyampaian wahyu yang pernah diturunkan kepada mereka gitu. Jadi gini Pak Ustadz, mungkin Pak Ustadz masih ingat ya jawaban dari Uni Rifa. Jadi kemarin itu kan saya tanya ya tentang arti kata beriman gitu. Kata Uni Rifa itu kemarin, beriman itu tidak harus melakukan. Apakah Pak Ustadz sepakat seperti itu? Gini Bang, yang dimaksud iman tidak harus melakukan. Iman itu kita ketahui dulu dari kosakata amanah gitu. Amanah. Ya, beriman itu tidak mesti kita lakukan. Kita beriman kepada yang diturunkan kepada Nabi Musa. Tetapi kita juga beriman kepada syariat-syariat terdahulu dari para nabi. Hanya saja syariatnya itu ya tidak kita kerjakan di syariat Islam. Contohnya seperti apa? Di dalam Taurat untuk Yahudi onta itu haram untuk dimakan. Nah, terus di dalam Islam kami percaya gitu. Syariat mereka tuh. Cuma syariat kami juga ada. Onta itu halal. Jadi beda hukum. Jadi yang namanya beriman belum tentu dilakukan karena syariat dari para nabi terdahulu beda-beda gitu Bang. Artinya beriman itu boleh dilakukan, boleh tidak gitu maksudnya. Ya kosa katanya aja amanah, percaya. Artinya beriman boleh dikerjakan, boleh tidak gitu maksudnya. Gini, yang dikerjakan itu yang diturunkan kepada kita, yaitu Al-Quran. Nah, kalau diturunkan kepada nabi terdahulu, kita percaya, kita beriman. Cuma tidak bisa kita lakukan di dalam syariat Islam karena syariatnya berbeda. Jadi kosakata iman itu amanah, percaya. Lah misalnya gini Pak Ustadz, misalnya saya beriman pada Al-Quran, berarti kan seluruh hidup saya ini harus sesuai dengan Al-Quran. Betul. Jadi tidak boleh menyimpang dari apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Itulah namanya beriman. Tapi kalau Pak Ustadz bilang mengatakan beriman boleh dikerjakan, boleh tidak, menurut saya ya agak membingungkan juga itu. Masalahnya gini ya, contoh ini saya contohkan kepada Bang Salesius ya. Di dalam syariat Nabi Musa ya, syariat untuk Yahudi, apakah kami beriman Allah menurunkan syariat kepada Nabi Musa? Beriman kami, percaya gitu. Tapi itu untuk di zaman Nabi Musa kan gitu. Salah satunya apa? Salah satunya domba, lemak domba itu haram. Terus onta itu haram. Itu untuk syariat terdahulu, syariat Nabi Musa. Percaya saya. Tapi itu tidak mendasari syariat saya dalam agama Islam. Kalau dalam agama Islam domba boleh disembelih, terus unta boleh dimakan. Itu untuk syariat Islam. Dulu nggak boleh, di zaman Nabi Musa. Di syariat kami boleh, tapi kami tidak menyalahkan syariat Nabi Musa. Betul itu syariat Nabi Musa tidak dapat kami kerjakan di dalam syariat Islam, tapi kami percaya syariat yang diturunkan kepada Nabi Musa gitu loh Bang. Oke, sekarang gini Pak Ustadz, coba Pak Ustadz komparasikan ya dengan 6 rukun iman tadi ya, sama surah Al-Maidah ayat 46 ya Pak Ustadz ya. Ketika saya membaca surah Al-Maidah 46 itu, di situ mengatakan begini, di dalam Injil ada cahaya dan petunjuk. Pertanyaannya gini Bang, ya, kenapa cuma 46? Kenapa nggak dari 44 sampai 50 gitu?
Ya, saya kan hanya dapatnya kata Al-Maidah 46 itu kan dia mengatakan di dalam Injil ada cahaya dan petunjuk, Pak Ustadz. Ada cahaya petunjuk. Jadi menurut saya Pak tadi itu sangat jelas berarti alasannya Pak Ustadz. Mengapa menjadi pondasi iman? Karena di dalam Injil itu ada cahaya dan ada petunjuk, ya kan? Itu kan. Nah, kalau kita komparasikan lagi dengan ayat selanjutnya yaitu Al-Alaq ayat 1, ya. Al-Alaq ayat 1 itu kan di situ disuruh bacalah. Nanti ke Al-Alaq. Ya kan? Beda, masalahnya beda penjelasan. Bacalah. Jadi kalau pemahaman saya Pak Ustadz, pemahaman saya ya. Ketika kita atau Salesius membutuhkan yang namanya cahaya dan petunjuk, ya, dalam surat Al-Maidah 46 mengatakan di dalam Injil ada cahaya dan petunjuk. Berarti saya harus mencari apa yang ada dalam Injil itu. Apakah benar dalam Injil itu ada cahaya dan petunjuk? Baik. Nah, supaya saya dapat cahaya itu di dalam Injil itu, maka pertama Pak Ustadz, saya harus mempunyai kitabnya. Yang kedua, saya baca Al-Alaq ayat 1, bacalah, supaya saya mendapat cahaya dan petunjuk itu Pak Ustadz. Itu menurut saya loh Pak Ustadz, kalau saya komparasi. Oke. Itu. Baik, gini saya jelaskan. Pertanyaannya, kenapa Anda membaca Al-Maidah itu cuma di 46? Padahal penjelasan itu dari ayat 44 sampai ayat 50. Di dalam Taurat ayat 44-nya nih ya, ayat 44-nya di dalam Taurat ada petunjuk dan cahaya, bukan cuma dalam Injil. Maka dari itu ambillah keputusan menurut apa yang diturunkan oleh yang ada di hukum Taurat pada saat itu. Sama begitu juga ayat 46-nya. Di dalam Injil ada cahaya dan petunjuk. Ayat 47-nya, wa yahkum ahlul injili bima anzalallahu fi. Kan gitu. Nah, jadi ambillah keputusan hukum menurut apa yang diturunkan Allah kepada Injil di zaman Nabi Isa. Coba baca ayat 48-nya. Petunjuk dan cahaya itu ya disimpan, diatur oleh Allah dalam Quran. Gimana sih? Coba baca ayat 48-nya. Petunjuk dan cahaya dari Taurat, ya, petunjuk dari cahaya dan Taurat, petunjuk dari cahaya dan petunjuk dari dan cahaya dari Injil itu di ayat 48-nya disimpan Allah di Al-Qur'an. Maka dari itu kata Allah, ambillah keputusan menurut apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran, karena Al-Quran menyimpan petunjuk dan cahaya dari Taurat dan Injil gitu. Kau baca 46-nya doang, nggak diturunkan sampai 48-nya. Pertanyaan saya selanjutnya Pak Ustadz, Nanya lagi. Yang menjadi pertanyaan saya itu, mengapa dijadikan pondasi iman? Yaitu kenapa dijadikan pondasi iman? Nah, yang disampaikan kepada Nabi Musa, yang disampaikan kepada Nabi Isa itu telah diterakan Allah dalam Quran. Nah, gitu. Bukan karena ada cahayanya, bukannya? Ya, cahaya dan petunjuknya disimpan dalam Quran. Inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Disimpan. Iya. Jadi gini, gampang bang, gini aja contoh ya. 10 hukum Taurat apa aja isinya ya. Jangan ada Allah lain di hadapanmu. An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Habis itu apa lagi? Jangan berbohong. An-Nahl 105. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna billah. La yu'minuna min ayatillah. Jadi orang berbohong itu adalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Nggak boleh bohong. Apalagi di hukum Taurat tuh ya. Jangan mencuri. Al-Maidah 38. Wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma. Apalagi
Jangan berzina. Al-Isra 32. La taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Apalagi di hukum Taurat banyak berbakti kepada ibu bapak. Quran surah ayat 15. Wa wasainal insana biwalidayhi. Kami perintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Sama kan pesannya dalam Quran. Nah, gitu. Makanya kami beriman. Coba komparasikan pondasi iman tadi 6 rukun iman, Al-Maidah 46 dan Al-Alaq ayat 1, Pak Ustaz. Bisa dikomparasi? Ya nggak ada salahnya abang baca dulu Bang Celsius ayat 48 sama 49-nya dah kalau kayak gitu. Jangan cuma stuck di ayat Al-Maidah 46 dan 47-nya. 47-nya itu saya ini tahu. Ayat 48 saya baca tahu. Tadi ya. 48 sampai 49-nya coba. Yang 48 ini kan begini. Hendaklah engkau memutuskan urusan di antara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Waspadalah mereka waspadalah mereka agar mereka tidak dapat memperdayakan engkau untuk meninggalkan sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling yang telah diturunkan Allah, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagai dosa-dosa mereka. Sesungguhnya banyak dari manusia adalah orang-orang yang fasik. Jadi ini ayat 9-nya Bang, 49-nya. Lanjut lagi. Oh, 49-nya. 49. Jadi saya Ayo. kayaknya sama Pak Ustaz. Hendaklah. Ya iya. Ini ayat 49 yang Hendaklah mengambil keputusan itu apa yang diturunkan oleh Allah. Apa yang diturunkan oleh Allah yaitu Al-Quran. Karena apa? Saya coba baca sampai 50-nya. Petunjuk dan cahaya dari Injil dan Taurat itu disimpan dalam Quran. Makanya kan Ali Imran ayat 3, Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Kami nazzala 'alaika, menurunkan kepada engkau, nazzala 'alaikal kitaba bil haqq, dengan kebenaran. Jadi seperti itu. Jadi Al-Quran itu diturunkan dengan kebenaran yang membenarkan Injil dan Taurat, ayat kitab-kitab sebelumnya gitu. Berarti cahaya itu disimpan dalam Al-Quran gitu maksudnya. Apa itu nggak berbahaya Pak Ustaz? Udah. Kenapa? Kata cahaya dan petunjuk dalam Taurat dan dalam Injil itu kan kata Pak Ustaz disimpan dalam coba abang baca. Baca Ali Imran ayat 3 coba. Al Imran ayat 3. Al Imran ayat 3 ya. 3. Saya sambil makan ya teman-teman, makan coklat. Enggak, kalau Pak Ustadz mengatakan disimpan dalam Al-Quran itu loh, apa enggak berbahaya itu Pak Ustadz? Enggak berbahaya. Enggak apa-apa teman-teman. Bang Celsius santai sama saya, jadi saya ngajarinnya juga santai. Maksud saya itu loh, menghindari kata-kata gini loh Pak Ustadz, bahwa Al-Quran itu bersumber dari kitab sebelumnya. Kalau nggak masalah, Taurat Injil ya tuh, nggak masalah. Nggak masalah. Iya, karena apa yang disampaikan kepada Nabi Musa, disampaikan kepada Nabi Isa, itu sama pesannya, nggak ada masalah di situ. Soalnya gini loh Pak Ustadz, banyak Pak Ustadz juga yang mengatakan ini asli dari Allah. Kalau Pak Ustadz mengatakan seperti ini kan, itu sama dengan mengatakan bahwa Al-Quran itu bersumber dari kitab-kitab sebelumnya.
Oh, karena kitab-kitab sebelumnya itu memang bersumber dari Tuhan yang sama. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Nggak beda Tuhan. Nah, tuh. Nah, berarti benar berarti Pak Ustadz ya, Al-Quran bersumber dari kitab sebelumnya. Ya, Benar dari apa salah? Taurat Nabi Musa, betul. Terus Injil Nabi Isa, betul. Iya, bersumber dari situ berarti ya. Karena apa? Sumber dari Taurat dan Injil itu adalah Tuhan yang sama dengan yang menurunkan Al-Quran. Nah iya, artinya kan Al-Quran itu bersumber dari Taurat, Injil, Iya. dan Zabur kan. Jadi Iya. sebagai penyempurna syariat sebelumnya, jadi kayak gitu. Tapi ingat bang, satu, jangan anda kira berasal dari biblos anda, beda. Tidak, dari Pak Ustadz jelas tadi itu kan, kata cahaya dan petunjuk itu kan diambil dari Taurat dan Injil, yaitu dari Al-Maidah 44 sampai 46 tadi kan tuh Pak Ustadz menerangkan. Terus ayat 50 kata Pak Ustadz, kata cahaya dan petunjuk itu disimpan dalam Al-Quran, ya kan? Iya. Berarti dengan demikian Al-Quran itu berasal dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu Bukan Taurat, salah. Injil, dan Zabur. Salah kok Makanya kosakatanya. dijadikan pondasi iman gitu. Ini salah kosakatanya. Al-Quran tuh bukan berasal dari Injil dan Taurat, tapi berasal dari yang menurunkan Injil dan Taurat. Nah, gitu. Beda bahasanya. Pak Ustadz, Ketahuan Pak ya. Ustadz nih, Kan gitu ya Pak teman-teman. Ustadz nih Salah sedang- ente. sedang menyembunyikan sesuatu tuh Pak Ustadz. Enggak. Coba. Ente yang mau menyembunyikan sesuatu. Ente bilang berarti Al-Quran itu berasal dari Taurat dan Injil. Salah kata saya. Al-Quran dari yang menurunkan Taurat dan Injil. Tuh. Kan dalam surah Al-Maidah itu kan tadi kan dari Taurat, Injil, dan Zabur Pak Ustadz. Sumbernya itu kan dari situ. Gitu bang, bukan sumber, dari sumber yang sama, Tuhan yang sama. Sumber yang sama. Beda. Bingung dia. Oke, yang jelas gini aja dah, yang jelas gini, kami tidak mengakui yang namanya Injil itu biblos, beda. Ayo, apa lagi? Kemarin itu Pak Ustadz. Ya, kemarin Jelas itu gini Pak bang, Ustadz. Saya bang masih. Celsius. Ah, Yang jelas kayak gini, kami tidak mengakui bahwa Injil itu adalah biblos, beda. Beda. Biblos. Kenapa Injil itu adalah ya, Loh, Injil menurut itu Pak adalah Ustadz pewahyuan dulu, yang Injil turun itu apa kepada sih? Nabi Isa. Kenapa? Ya, menurut Pak Ustadz itu Injil itu apa sih? Nah, makanya apa itu Injil? Injil adalah ajaran yang diwahyukan kepada Nabi Isa. Al-Maidah 68. Injil itu ajaran yang turun kepada Nabi Isa. Tuh. Jadi gini Pak Ustadz, Injil itu adalah kabar gembira. Kabar Bentar, gembira itu istilah. ya, Saya nggak kabar ngomong istilah gembira bahasanya. Ya, jadi kabar gembira itu ada dalam Alkitab. Ya, kabar gembira itu ada dalam Alkitab. Alkitab itu apa Pak Ustadz? Alkitab itu ada dua, PL dan PB. Ngarang. Ini jadi satu, ya kan? Ngarang. Perjanjian Mem- lama dan perjanjian baru. Gini aja bang. Perjanjian Sebelum lama ente dan lanjut, saya perjanjian mau baru. tanya dulu. Saya mau tanya. Itu namanya Alkitab Alkitab. berasal dari mana? Kosakata Alkitab itu ente dapat dari mana? Waduh, ini bahaya juga. Ente mau ngejelasin sama saya tapi ente nggak tahu kosakata Alkitab pun berasal dari mana, nggak tahu, gimana sih?
Nggak ada yang Sebentar, namanya Pak Ustaz, Alkitab. berasal dari- Gini, Alkitab itu bukanlah Dari perjanjian bahasa. lama dan perjanjian baru, bukan. Jadi gini Pak Ustadz ya, saya bacakan ya. Alkitab itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu Biblia. Ya, Bentar bang, bang, bahasa Dengar, Yunani Bang. apa yang ada alnya itu? Jadi- Bahasa Yunani apa itu? ya, ini. Alkitab berasal dari bahasa Yunani, yaitu Biblia. Biblia itu Oh, artinya Biblia. ya Biblia itu bahasa Yunaninya. Bang, Berasal dari kata Biblia. Gini, Jadi Anda perlu tahu Alkitab dulu. itu berasal dari bahasa dengan Gini. berasal Oke, dari bahasa habiskanlah, Yunani, baca. yaitu Biblia, yang artinya buku-buku. Ya, buku-buku itu artinya Pak Ustadz. Tetapi Oh, buku-buku. kitab aslinya ditulis dalam 3 bahasa utama, sebagian besar Ibrani, yaitu Perjanjian Lama, beberapa bagian dalam Aram, yaitu dalam Aram seperti Daniel, dan seluruh Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, yaitu koine, koino, dengan kata Alkitab sendiri diserap dari bahasa Arab Pak Ustadz. Ya. Bahasa Arab Pak Ustadz. Ya. Aduh, Ya, ini bahasa Arab. memang Alkitab. Jadi gini bang, saya Alkitab kasih ini tahu. berasal dari bahasa Arab, tetapi dari bahasa berasal. Yunani juga ada. Oke, gini, Bahasa Ibrani makanya nih ada. dengarkan Dan penjelasan saya sedikit. Begitu Pak Ustadz. Alkitab itu berasal dari bahasa Arab. Kalau yang sudah namanya al depannya isim ma'rifah, itu pasti dari bahasa Arab. Nggak ada dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani apa? Depannya. Nah, kalau Biblos. bahasa Yunani Biblos Biblia. artinya buku-buku. Buku-buku, Ya, buku-buku. ya. Nah, kalau buku-buku dilarikan ke dalam bahasa Arab, bukan Alkitab bahasa Arabnya, tapi kutubun. Jadi nggak nyambung, diambil dari bahasa Yunani itu nggak nyambung, karena Biblos dalam bahasa Arabnya kutubun. Oke? Bukan Alkitab. Jadi ini menurut Jadi sejarah yang Pak Ustadz, namanya, jadi gini, bentar belum Kitab selesai saya. sendiri. Ya. Yang dinamakan Silakan, Pak. Alkitab itu ada 4, yaitu apa? Zabur, terus juga Taurat dan Injil serta Quran. Karena apa? Alkitab itu berasal dari bahasa Arab kataba, yang artinya bisa tulis, bisa kitab, bisa buku, bisa ketetapan. Artinya yang namanya Alkitab itu ketetapan dari Tuhan, bukan hasil penyelidikan atau kesaksian. Aduh. Jadi kalau dilarikan ke kitab Anda Lukas 1-3, kata Lukas, aku menyelidiki dan mengambil kesaksian, gak cocok disebut Alkitab. Itu adalah ketetapan dari Tuhan, bukan kesaksian atau. Dan makanya Al-Quran itu nama lainnya adalah Alkitab. Gitu. Berarti Al-Quran ini nama lainnya Alkitab ya Pak Ustadz ya? Coba baca Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Zalika Alkitab. Al-Quran itu disebut Alkitab. Mana sih? Mungkin kalau dari bahasa Yunani itu, kalau Yunani Ya. itu bang kayaknya alkohol itu. Alkohol itu yang dari bahasa Yunani itu. Karena depannya juga Jadi- alkohol dari Yunani. Artinya Alkitab yang ada dalam Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab ya? Arab, pasti Arab kalau al itu depannya. Ya, berasal dari bahasa Arab berarti ya? Ya iyalah. Kalau alkohol dari bahasa Yunani mungkin itu alkohol. Lah iya Pak Ustadz, berarti kan kata Alkitab itu sudah digunakan oleh umat Kristen Arab sebelum
Al-Quran ini, ada. Bang. Kristen Arab itu enggak menggunakan kosakata Alkitab, bukan. Tapi Al-Muqaddas, bukan Alkitab. Coba Anda ke Arab sini. Sebut Alkitab, pasti Anda dikasih Quran, bukan kitab Anda. Tapi kalau Anda sebut Al-Muqaddas, itu akan diserahkan kitab Anda. Apa Al-Muqaddas apa? Jadi Al-Muqaddas ya, Al-Muqaddas satu-satunya muqaddas orang yang suci. Itu artinya. Yang dimaksud apa? Yang dimaksud merujuk ke Yesus. Itu Kristen Arab menyebut kitabnya Al-Muqaddas, Al-Ahdu, Al-Jadid untuk perjanjian baru. Al-Muqaddas itu, Bang, adalah orang yang suci. Terus yang ada dalam kitab suci saya itu Alkitab itu kan dari bahasa Arab, ya kan? Benar nggak itu Pak Ustaz? Cuma di ini Kristen di Indonesia aja menyebut Alkitab. Kalau di sini di Arab Saudi Kristen menyebut Al-Muqaddas, bukan Alkitab. Kalau yang bahasa Arab Pak Ustaz. Iya, Al-Muqaddas juga bahasa Arab. Coba Anda ke Arab dulu dah, Anda nggak percaya, Anda coba ke Arab ya, ke Yerusalem, Anda sebut Alkitab, Anda pasti dikasih Al-Quran. Tapi kalau Anda sebut Al-Muqaddas, Anda akan langsung dikasih kitab Anda, perjanjian baru, perjanjian baru dan perjanjian lama. Kalau Anda sebutnya Al-Muqaddas, mana sih? Nggak ada Kristen Arab menyebut kitab mereka Alkitab, nggak ada, tapi Al-Muqaddas. Oh gitu. Saya belum pernah tanya orang Arab soalnya Pak Ustadz ya. Apakah mereka menggunakan Alkitab atau Al-Muqaddar? Saya juga belum tahu. Nggak usah ke Arab, Bang. Nggak usah ke Arab, coba Anda ke Amerika aja. Ke Amerika, Anda nyebut Alkitab bingung orang. Kalau Anda sebut Bible atau Gospel, baru orang ngerti. Tapi kalau Anda di Amerika nyebutnya Alkitab, bingung orang. Memang itu Pak Ustadz, Alkitab itu bisa disebut Bible, bisa juga disebut Alkitab, bisa. Jadi di Amerika ya disebut Bible, di Inggris juga ya Bible, ya kan itu kan dari bahasa Inggris kan itu Pak Ustadz. Masalahnya kalau di Indonesia memang diterjemahkan menjadi Alkitab. Kristen Indonesia ini mau menyambung-nyambungkan ke Arab, masalahnya nggak nyambung. Kalaunya Alkitab itu adalah ketetapan dari Tuhan, bukan penyelidikan atau kesaksian. Nah itu Alkitab, nggak nyambung udah Kristen ini. Terus kalau ngambilnya dari Yunani, dari kosakata Biblos, maka kalaunya mau dilarikan ke dalam bahasa Arab, bukan Alkitab juga, Kutubun. Itu apa? Kutubun itu bahasa jamak dari kataba, kumpulan buku-buku. Oh. Biblos itu kan ya artinya iya, kumpulan sama buku-buku. dengan Biblos tadi tuh. Biblos kan kumpulan buku-buku. Kalau di bahasa Arab kan kutubun, bukan Alkitab. Punya buku-buku juga tuh. Iya, kalaunya sebutannya kutubun buku-buku. Kalau Alkitab iya, artinya buku kan. Ya, makanya itu Pak Ustadz. Ya, jadi saya kira untuk nama itu sebetulnya ya terjemahannya itu loh, dari asal mulanya dari bahasa apa diterjemahkan ke bahasa satu negara ya itu beda juga, tapi tetap sama namanya itu kitab suci gitu loh. Ya, Beda, buku-buku nggak bisa disebut suci semua itu buku. buku suci maksudnya. Jadi contoh karangan Lukas tuh. Lukas menyelidiki, bisa kita sebut suci tuh penyelidikan Lukas. Memang itu kan Alkitab itu kan hasil apa ya Pak Ustadz ya? Apa yang mereka lihat, apa yang mereka raba, itulah yang ini maka yang lahirlah disebut Alkitab. Begitu. Itulah yang nggak cocok disebut Alkitab. Apa yang mereka raba, apa yang mereka rasa, apa yang mereka selidiki disebut Alkitab. Itu yang nggak cocok. Nanti koran sekarang, koran tuh wartawan nulis dari penyelidikan mereka, nanti anda anggap suci juga. Jadi gini, Nggak Pak bisa Ustadz. dikatakan Jadi suci gini, semua.
Lukas, Yohanes, Matius, sama siapa lagi satu. Itu mereka menulis apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, itulah yang mereka tulis. Maka lahirlah Alkitab. Begitu. Ya itu masalahnya Bang, kayak gini, apa yang mereka Jadi, dengar, apa yang mereka lihat selidiki, apa yang mereka lihat kan gitu, itu yang disebut Alkitab kan kata Kristen. Nah itulah nggak nyambungnya. Apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, itulah yang mereka tulis. Nah jadi Alkitab itu Jadi nyata kan? itu. Nyata kan? Alkitab itu ketetapan dari Tuhan, bukan apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang diselidiki, bukan. Makanya di situ Kristen nggak nyambungnya. Kalau Al-Quran Pak Ustaz, apa itu? Gimana itu? Sehingga terjadi adanya kitab bernama Al-Quran, bagaimana? Nah, kalau kejadiannya kan udah tahu, kosakata Quran aja dari kosakata qoro'a yang artinya baca. Ayo. Iya, artinya Al-Quran. maksudnya itu sehingga terjadinya buku kitab suci yang bernama Al-Quran itu prosesnya Ya gimana? iya karena prosesnya 22 tahun ya diturunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad. Lah, Enggak, itu hasil itu kan mereka tuliskan apa yang dikatakan Muhammad kan. iya karena yang disampaikan Nabi Muhammad bukan berasal dari Nabi. Iya, artinya kan tadi Lukas, Markus, Yohanes kan apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, itulah yang ditulis. Sama mungkin Pak Ustaz. Oh beda. Bang, gini Bang. Terus sahabat Nanti kita Nabi, bahas. sahabat Sorry, Nabi menulis Bang apa? Salesius gini. Ini nanti kita sambung ya pembahasannya karena di Mekah ini sudah azan gitu. Saya mau ibadah dulu ya. Nanti kita sambung ya Bang Salesius lah. Nah, Iya, soalnya azan ini. bawakan buah kurma ya Pak Ustaz ya. Oke, ya DM aja nanti ya kalau mau kurma, oke? Oke ya Bang Salesius ya, saya mau ibadah dulu Lanjut ya, Pak nanti kita Ustaz sambung ya. ya. Semoga sampai Oke. ke tanah air selamat ya. Oke.